Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas perjalanan hidup junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan alasan kenapa Nabi SAW diutus di Jaziratul Arabiyah. Atau sebelumnya kita telah jelaskan apa makna Arab dan juga batas-batas dari Jaziratul Arabiyah. Kemudian kita sebutkan apa yang menjadi alasan kenapa Nabi SAW diutus di tengah-tengah bangsa Arab. Yang pertama kita sebutkan karena keberadaan Baitullah, kemudian keberadaan bahasa, ya, di mana di seluruh daerah di Jaziratul Arabiyah mereka berkomunikasi dengan satu bahasa, yakni bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, umminya bangsa Arab, yakni mereka tidak bisa membaca dan menulis. Termasuk Nabi SAW tidak bisa membaca dan menulis. Ini menunjukkan orisinalitas ajaran yang dibawa oleh beliau. Semuanya berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat kita sebutkan bahwa alasannya adalah bahwa bangsa Arab itu belum terkontaminasi dengan berbagai macam pemikiran filsafat, baik itu filsafat Yunani, filsafat Romawi atau filsafat Persia. Jadi mereka dari sisi itu masih polos, sehingga dakwah Nabi SAW bisa berfokus untuk membenahi akidah, membenahi tauhid yang rusak di tengah-tengah bangsa Arab. Kemudian yang kelima adalah letak strategis untuk memulai dakwah, dan yang keenam fanatisme kesukuan yang menjadi benteng untuk melindungi dakwahnya beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan bahwa bangsa Arab terbagi menjadi tiga. Yang pertama bangsa Arab qadimah, yakni bangsa Arab yang terdahulu yang mereka telah punah, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada bangsa Arab aribah, yakni bangsa Arab yang asli yang berasal dari negeri Yaman. Dan kemudian yang terakhir adalah bangsa Arab musta'ribah, bangsa Arab yang merupakan anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Terakhir sampai sini ya pembahasan kita ya. Sampai Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim membangun kembali Ka'bah. Nah, memang ada khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya siapa yang membangun Ka'bah pertama kali? Sebagian mereka mengatakan bahwa yang membangun Ka'bah pertama kali adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya. Namun yang lebih kuat insya Allah bahwa Ka'bah itu telah dibangun dari masanya Nabi Adam alaihissalam. Adapun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, beliau hanya menaikkan kembali. Jadi pondasi Ka'bah itu sudah ada. Pondasi Ka'bah itu sudah ada. Namun seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan berjalannya waktu, maka Ka'bah itu runtuh. Ya, tinggal pondasi-pondasi, tinggal sisa-sisanya. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dibantu oleh putranya membangun kembali Ka'bah. Ya, membangun kembali Ka'bah. Maka di dekat Ka'bah itu, Bapak dan Ibu bisa lihat ada yang namanya Maqam Ibrahim yang diselubungi oleh kurungan berwarna emas. Banyak jamaah yang keliru. Mereka mengira bahwa Maqam Ibrahim ini adalah kuburannya Nabi Ibrahim. Karena Maqam katanya, oh makamnya Nabi Ibrahim. Ini keliru. Ya, barang siapa yang pernah melihat secara dekat ya apa yang dibuat kerangkengnya itu di dekat Ka'bah,
maka akan melihat di sana ada 2 belah telapak kaki, bekas telapak kaki. Maqam itu Bapak dan Ibu artinya adalah tempat berpijak. Qama yaqumu, artinya apa? Berdiri. Jadi dahulu ketika membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam ingin meninggikan Ka'bah, nggak cukup. Maka beliau bersandarkan atau menginjak sebuah batu. Nah, itulah batu itu yang menjadi maqam Ibrahim. Dulu letaknya dekat dengan Ka'bah. Tapi karena dia akan menghalangi orang yang tawaf, maka kemudian digeser sedikit, ya. Kemudian di sana disunahkan kalau kita umrah atau haji setelah tawaf, disunahkan setelah tawaf untuk sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Ya, rakaat yang pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua membaca qul huwallahu ahad. Nah, kemudian setelah masanya Nabi Ismail berlalu, Nabi Ismail meninggal dunia, maka Mekah ini dikuasai oleh beberapa dinasti. Beberapa dinasti ini artinya beberapa penguasa. Yang pertama, tentu setelah Nabi Ismail meninggal dunia, yang berkuasa adalah anak keturunannya. Anak keturunan beliau. Ya, selama beratus-ratus tahun yang menjadi pemimpin di kota Makkah, yang menjadi mengurusi kebutuhan masyarakat di kota Makkah, itu adalah anak keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Sampai kemudian, nah inilah sejarah. Yang namanya sejarah itu seperti itu Bapak dan Ibu. Tidak ada suatu kekuasaan itu yang bisa langgeng. Kita bisa tahu ada namanya Persia, ada namanya Romawi. Beratus-ratus tahun, berabad-abad mereka memiliki kekuasaan yang demikian luas, superior. Ya, tapi akhirnya runtuh. Sekarang mana bangsa Romawi? Paling kita kalau bisa mengatakan Romawi itu sekarang Italia, negara Italia itu saja, kecil. Persia cuma Iran itu saja. Dulu padahal kekuasaannya sangat luas. Maka yang namanya kekuasaan itu tidak akan kekal abadi, pasti akan ada akhirnya. Maka kemudian anak-anak Ismail ini diganti oleh orang-orang Jurhum. Siapa orang-orang Jurhum? Orang-orang Jurhum ini adalah keluarga dari istrinya Nabi Ismail. Mereka adalah orang-orang asli Arab yang berasal dari Yaman aslinya. Akhirnya anak-anak Nabi Ismail ini berpencar-pencar. Sebagian mereka masih ada yang tinggal di Makkah, sebagian lagi pergi kemana-mana, ke berbagai tempat di Jaziratul Arabiyah. Di antara mereka ada yang membangun peradaban Nabatean, Al-Anbat, ya, yang membangun kota Madain Saleh. Nah, ini anak keturunannya Nabi Ismail, anak keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kemudian selama dikuasai oleh Jurhum, ya, Jurhum ini zalim. Jurhum ini sangat zalim. Mereka mencoba mengambil keuntungan dari orang-orang yang berziarah ke Baitullah. Gimana? Harusnya kan orang yang berziarah ke Baitullah diperlakukan dengan baik. Tidak. Mereka justru melakukan tindak kejahatan, mengambil harta orang-orang yang berziarah di kota Makkah. Ya. Nah, kemudian sampai mereka ini, di antara mereka ada yang tidak menghormati kemuliaan Ka'bah, melakukan dosa yang sangat hina dina, yaitu perzinahan. Luar biasa. Jadi di antara orang-orang Jurhum ini ada pasangan pemuda dan pemudi yang bernama Isaf dan Nailah. Mereka melakukan perbuatan zina di dalam Ka'bah. Naudzubillah. Jadi Jurhum ini sangat jelek ya, sangat jelek mereka. Ketika ada peziarah justru mereka rampok. Ketika Ka'bah itu jadi bangunan yang dimuliakan, di antara mereka ada yang berzina, namanya Isaf dan Nailah. Maka disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mengatakan tentang Isaf dan Nailah, ma zilna nasma anna Isafan wa Nailatan kana rajulan wa imra'atan min Jurhum. Kami, kata Aisyah, senantiasa mendengar. Jadi ini kisah yang diwariskan turun-temurun dari orang-orang terdahulu sampai ke masanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di masanya Aisyah. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, kami selalu mendengar kisahnya Isaf dan Nailah, bahwa mereka berdua ini adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan dari Bani Jurhum. Ahdatha fil Ka'bah.
kemudian mereka melakukan perbuatan zina di Ka'bah. Famasahahumallahu ta'ala ya hajrain. Maka kemudian mereka berdua pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi batu, jadi patung. Nah, yang herannya oleh masyarakat jahiliyah, Isaf dan Nailah ini mereka adalah pelaku perzinahan, tapi justru mereka jadikan sesembahan. Nanti termasuk salah satu berhala yang diletakkan di dekat Ka'bah adalah berhala Isaf dan Nailah. Ada 360 berhala Bapak dan Ibu. Ketika Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Makkah, ada 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Di antaranya adalah berhala Isaf dan Nailah. Maka kalau kita membaca kisah masuk Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Abu Dzar ini dari Bani Ghifar. Bani Ghifar itu dikenal sebagai suku yang suka merampok. Ya, sebelum mereka masuk Islam. Sehingga Abu Dzar Al-Ghifari ini orangnya pemberani. Wong kabilahnya kerjanya merampok ya. Nah, ketika dia tertarik untuk masuk Islam, dia menyelidiki siapa Rasulullah SAW. Artinya dia masuk ke Makkah. Lalu kemudian melihat ada sekelompok orang yang berdoa kepada Isaf dan Nailah ini tadi. Maka apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Kenapa ini dua orang gak kalian nikahkan saja? Kenapa ini Isaf dan Nailah kok malah kalian sembah? Nikahin saja daripada mereka berzina. Maka kemudian marahlah ya orang tadi, kemudian mereka melaporkannya kepada orang-orang Quraisy. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari dikeroyok. Begitu dikeroyok, ada yang mengenali, "Hei, ini adalah Bani Ghifar, orang dari suku Ghifar. Kabilah kita melewati area mereka. Nanti kalau kita bunuh dia, habis kabilah kita nanti. Perjalanan dagang kita bisa terganggu. Ayo lepaskan." Akhirnya mereka melepaskan Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, ini olok-oloknya Abu Dzar Al-Ghifari kepada penduduk Makkah. Ini kok kenapa pezina? Kenapa nggak kalian nikahkan saja? Mana kalian sembah katanya. Nah, ini kejadian yang terjadi di masa ketika Jurhum menguasai kota Makkah. Nah, tentu yang namanya kezaliman ini tidak disukai oleh manusia. Ya, ada nggak di antara kita yang senang dengan kezaliman? Tentu tidak ada. Baik itu kezaliman yang menimpa diri kita atau yang menimpa orang lain, pasti ada perasaan sebal. Nah, demikianlah yang terjadi pada Jurhum. Tidak semua orang-orang Arab ini merasa ridho dengan apa yang dilakukan oleh Jurhum yang semena-mena. Maka kemudian mereka bersepakat untuk mengusir Jurhum dari kota Makkah. Berserikatlah kabilah-kabilah Arab, di antaranya suku Bakar bin Abdi Manat bin Kinanah dengan suku Khuza'ah untuk menggulingkan Jurhum, untuk mengusir Jurhum. Akhirnya terjadi peperangan ya antara Bani Khuza'ah dan suku Bakar bin Abdi Manat melawan Jurhum. Dan ketika itu inilah Allah menakdirkan terjadinya pergantian kekuasaan. Jurhum yang telah berkuasa kemudian digantikan oleh orang-orang Khuza'ah. Bani Khuza'ah kemudian naik di sana, mereka menjadi pemimpin di kota Makkah. Hanya saja ketika itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Jurhum ini memang seorang suku yang jelek. Ketika akan dikalahkan oleh Bani Khuza'ah dan Bani Bakar ibn Abi Manat, mereka mengubur sumur Zam-Zam. Jadi sumur Zam-Zam yang menjadi mata air kehidupannya orang-orang Makkah itu mereka kubur, sehingga hilang sama sekali, nggak ketemu lagi di mana mata air Zam-Zam ketika itu. Baru kemudian mereka kabur, melarikan diri dari kota Makkah. Ya, sehingga orang-orang Makkah mulai dari diusirnya Jurhum tadi, setelah terkuburnya air Zam-Zam, mata air Zam-Zam, mau tidak mau bangsa Arab harus hidup secara menderita. Atau orang-orang penduduk Makkah harus hidup dengan penuh kesabaran. Mereka mendapatkan cobaan yang luar biasa karena perlakuan orang-orang Jurhum. Jadi mereka harus mencari air ke gunung, mencari air ke tempat yang jauh, membuat sumur-sumur di tempat yang berada di luar kota Makkah. Padahal sebelumnya mereka memiliki sumber air yang
sangat luar biasa. Sampai sekarang loh Bapak dan Ibu. Coba lihat berapa galon atau berapa apa ukurannya kalau air itu ya. Berapa banyak air yang dibawa dari sumur Zam-Zam. Orang umroh, kemudian ada yang di Mekah, ada yang di Madinah. Gak habis-habis. Nah ini dikubur oleh orang-orang Jurhum. Ya. Tapi ya sudah dikuburkan nanti baru di zamannya Abdul Muttalib nanti barulah sumur Zam-Zam itu ditemukan kembali. Jadi selama beratus-ratus tahun mereka hidup tanpa keberadaan Zam-Zam. Nah ketika Jurhum pergi maka kabilah Khuza'ah yang menjadi pemimpin di kota Mekah, ada yang mengatakan bahwa Khuza'ah ini berkuasa selama 500 tahun, ada pula yang mengatakan mereka berkuasa selama 800 tahun. Nah ini suatu hal yang perlu kita perhatikan Bapak dan Ibu. Kebanyakan sejarah yang terjadi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, ini kebanyakannya tidak tercatat secara tahun berapa. Ini perlu diketahui. Jadi para ulama itu hanya memperkirakan saja. Berbeda nanti setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, terutama di fase Madinah, semua peristiwa itu tercatat. Ini yang menjadi pembeda. Jadi kalau para ulama itu membagi sejarahnya Nabi, ada pra kelahiran, pra jadi Nabi, setelah jadi Nabi masa Mekah, kemudian masa Madinah. Nah sebelum dilahirkannya Nabi, ini kebanyakannya blank. Ya, jadi kita nggak tahu ukuran tahunnya berapa. Ada peristiwanya terjadi tahu, tapi peristiwanya itu terjadi tahun kapan kita nggak tahu. Berapa lama Khuza'ah berkuasa nggak tahu secara pasti. Maka sebagian para ulama memperkirakan, mereka ini ya berkuasa selama 5 abad. Sebagian lagi mengatakan, lebih lama daripada itu. Ini tidak bisa kita pastikan. Hanya saja, Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, di masa Khuza'ah ini terjadi perubahan yang sangat drastis ya bagi penduduk kota Makkah. Sebagaimana kita sebutkan tadi, ya. Penduduk kota Makkah mereka kebanyakannya mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dengan keberadaan Ka'bah di tengah-tengah kota Makkah, penduduknya tentu meneruskan tradisi yang telah diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka berada di atas tauhid. Namun ketika Khuza'ah berkuasa, ya, Khuza'ah membuat sebuah perubahan besar di tengah-tengah penduduk kota Makkah. Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka membuat tradisi penyembahan kepada berhala. Jadi sebenarnya penduduk kota Makkah mereka beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim. Masuknya penyembahan berhala sejak Khuza'ah berkuasa. Bagaimana kisahnya? Ketika itu Khuza'ah dikuasai oleh seorang pemimpin. Mereka memiliki seorang pemimpin. Namanya adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Al-Khuzai itu nisbat kepada Khuza'ah. Nah Amr bin Luhai ini dia semacam role model pemimpin. Dia memiliki banyak keutamaan. Dia suka berderma, orangnya itu ya tipe-tipe pemimpin, mengomongi rakyatnya, ya menjadi teladan. Namun ada satu hal yang dilakukan oleh Amr bin Luhai ini. Ketika itu dia melakukan perjalanan dagang menuju negeri Syam. Negeri Syam itu di utara kota Makkah. Bahkan di utara kota Madinah. Jadi Makkah, Madinah, kemudian di utaranya itu negeri Syam. Nah ketika itu Amr bin Luhai melihat sebagian dari orang-orang di negeri Syam, mereka menyembah berhala. Waktu itu yang disembah adalah sebuah berhala yang bernama Hubal. Siapa? Hubal. Ya. Nah kemudian Amr ini melihat, lah kok ini kenapa mereka menyembah berhala ini? Maka penduduk negeri Syam mengatakan kepada Amr, kami menyembah berhala ini karena dia bisa mendatangkan hujan. Ingat tadi kota Makkah sulit air ya. Ya, dengan adanya Hubal, maka Amr bin Luhai ini berharap agar
nanti dia bisa disembah, kemudian permasalahan yang terjadi di tengah-tengah penduduk kota Makkah ini bisa terselesaikan. Maka kemudian mulailah Hubal ini membawa berhala ke kota Makkah. Dan dia seorang pemimpin, dia seorang role model yang diikuti oleh penduduknya. Maka sejak dia membawa berhala itu ke kota Makkah, lalu dia pun beribadah, ya beristighotsah, meminta kepada berhala tersebut, maka orang-orang pun mulai mengikuti apa yang dilakukan oleh Amr bin Luhai. Mulailah mereka berpaling dari agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi penyembah berhala. Ya, nah itulah pentingnya kita mencari seorang pemimpin yang soleh. Pemimpin yang soleh ini bukan suatu hal yang kemudian perlu kita tidak peduli ya. Kepemimpinan itu sangat penting. Ya, kalau dia pemimpinnya itulah pemimpin yang soleh, maka rakyatnya akan ikut. Tapi coba kalau pemimpinnya seperti Amr bin Luhai, ya, dia membawa kesyirikan ke tengah-tengah bangsa Arab, akhirnya ya orang-orang bangsa Arab yang berada di kota Makkah mengikuti jejaknya Amr bin Luhai menyembah berhala. Ya. Nah, kemudian di antara berhala-berhalanya yang disembah oleh orang-orang Quraisy, ya, mereka juga menyembah orang-orang soleh. Jadi ada sebagian sesembahan yang disembah oleh orang-orang Quraisy itu adalah kuburan. Bentuknya adalah kuburan. Ada sebuah berhala yang disebut sebagai Latta. Kan ada Latta, Uzza, Manat. Ini 3 berhala yang disembah oleh orang-orang Arab ketika itu. Nah, Latta ini awalnya adalah seorang yang soleh. Seorang yang suka membuat adonan roti. Jadi ketika orang-orang itu melakukan ibadah haji, kan kita katakan tadi bahwa mereka walaupun sudah masuk ke dalam agama kesyirikan, ya sudah menjadi musyrikin, tapi sebagian tradisinya Nabi Ibrahim tetap mereka jalankan. Di antaranya ibadah haji. Nah, ketika mereka pergi menunaikan ibadah haji, Latta ini suka membagi-bagikan roti, membagi-bagikan makanan kepada para jamaah haji. Dan kebiasaan ini sampai sekarang masih kita dapatkan dari sebagian penduduk kota Makkah. Ya, yang pernah umrah sering lihat kadang-kadang ada mobil bak terbuka. Ya, ketika jamaah pulang sholat zuhur, bagi-bagikan air minum dingin, bagi-bagikan nasi ayam, ya, nasi kebuli. Jadi kalau di sana itu bagi-bagi nasi itu nasi kebuli, ya. Nah, ketika itu Latta ini juga seperti itu, dia membagi-bagikan roti. Maka kemudian Latta ini ketika dia meninggal dunia, orang-orang beriktikaf di kuburannya, mencari keberkahan, ngalap berkah dari si Latta. Maka lama-kelamaan Latta pun menjadi salah satu berhala yang disembah oleh oleh orang-orang penduduk Makkah. Jadi asal muasalnya itu adalah sikap berlebihan kepada orang yang soleh. Ya, kuburannya dibangun, kemudian mereka ngalap berkah di sana, lama-kelamaan menjadi berhala. Dan ternyata Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kebiasaan ini sudah berjalan dari zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka mengatakan, yaitu ya umatnya Nabi Nuh, mereka mengatakan jangan sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan kepada ilah-ilah kalian, kepada Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan peribadahan kepada Wad, kepada Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Siapakah 5 orang yang disebutkan dalam ayat ini? Ya, mereka ini dulunya adalah orang-orang saleh di masa sebelumnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ketika Nabi Adam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, ya, kemudian anak keturunan Adam selama 10 generasi mereka berada di atas tauhid.
Mulai muncul kesyirikan tersebut kapan? Ketika ya menjelang diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Ada 5 orang soleh, Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Ya, mereka ini orang-orang soleh. Kemudian untuk mengenang jasa-jasanya, maka manusia membangun patung-patung untuk mengenang jasa-jasanya, agar generasi setelahnya itu bisa meneladani. Maka mereka membangun patung-patung. Awalnya tidak disembah Bapak dan Ibu. Tapi setelah berjalannya waktu, mulailah patung-patung ini disembah selain Allah Subhanahu wa taala, jadi berhala. Sama kasusnya dengan Latta tadi. Nah, setelah itu mulailah masuk kesyirikan di tengah-tengah penduduk kota Makkah. Namun sebagaimana yang kita sebutkan, yang namanya kekuasaan itu tidak bertahan lama. Ya. Jadi setelah anaknya Nabi Ismail, anak-anak keturunan Nabi Ismail, kemudian berganti Jurhum, kemudian berganti Khuza'ah, kemudian digantikan oleh orang-orang Quraisy. Ya, sukunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini bermula dari kakeknya Rasul Shallallahu alaihi wasallam, bukan kakeknya langsung ya, tapi kakek beberapa generasi di atasnya Rasul. Seorang kakek beliau yang bernama Qusay bin Kilab, ya, ini menggulingkan kekuatannya Khuza'ah. Jadi Qusay bin Kilab, salah seorang keturunan dari Quraisy. Nanti kita jelaskan kenapa kok disebut Quraisy. Qusay bin Kilab al-Qurashi, ini dia berhasil menggulingkan kabilah Khuza'ah. Sehingga yang naik ketika itu adalah sukunya Rasulullah SAW yang bernama Quraisy. Qusay bin Kilab. Nah, kalau kita lihat ini nasabnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nama beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ini kakek beliau yang keberapa ini? Yang keenam ya. Ya, Abdullah, berarti beliau berapa generasi? Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay. 5 generasi, 6 generasi di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. 5 generasi di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mulailah di masa Qusay ini suku Quraisy menguasai kota Makkah. Mereka pun sebenarnya layak untuk menjadi penguasa kota Makkah. Kenapa? Karena mereka masih anak keturunannya Nabi Ismail. Kalau ditrace lagi, ini kelebihannya orang Arab. Orang Arab dari zaman dahulu mereka sangat menjaga nasabnya. Makanya jangan heran kalau ada orang Arab di tengah-tengah kita, kalau disuruh nyebutin nama kakeknya, dia bisa sampai kepada generasi Rasulullah SAW atau lebih daripada itu. Kenapa? Karena orang-orang Arab itu sangat menjaga nasab. Di masa Nabi saya, coba kita lihat di atas. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sekian generasi terjaga nasabnya. Ya. Adnan ini kata para ulama, ya, dia berada 1 abad sebelum Nabi Isa alaihissalam. Berarti abad pertama sebelum Masehi. Masih bisa ditrace. Nabi SAW itu kalau di Masehi kan sekitar tahun 570-an. Tapi 500, ya separuh, setengah milenial, itu masih bisa ditrace nasab beliau. Kalau kita berapa generasi Bapak dan Ibu? Coba, yang bisa tahu kakeknya yang ke-6 siapa? Ya, kecuali kalau keturunan bangsawan mungkin ya. Keturunan keraton, nah itu mungkin bisa. Karena yang penting sudah sampai ke Sultan siapa sudah bisa naik ke atas. Ya, minimal sampai Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Ya, tapi kebanyakan kita nggak tahu. Saya saja cuma bisa 3 generasi saya. Coba sampai kakek buyut. Coba sampai kakek buyut. Nah, Rasulullah SAW dan bangsa Arab mereka menjaga nasab. Nah, Qusay bin Kilab inilah yang kemudian menggulingkan Khuza'ah. Sehingga kemudian setelah itu kekuasaan berada di suku Quraisy. Ya, suku Quraisy. Nah, kemudian Quraisynya itu sendiri diambil dari mana? Kenapa kok sukunya Qusay bin Kilab ini disebut sebagai Quraisy? Ya,
Para ahli sejarah ini berbeda pendapat. Sebagian di antara mereka mengatakan yang bernama Quraisy itu adalah Fihr bin Malik. Yang kita bold itu, Fihr bin Malik. Sebagian lagi mengatakan bahwa Quraisy ini adalah An-Nadhr bin Kinanah. An-Nadhr bin Kinanah. Kenapa kedua orang ini disebut sebagai Quraisy? Sehingga inilah yang menjadi diambil sebagai nama sukunya Rasulullah SAW. Ya, para ulama menyebutkan ada sebabnya. Ya, Quraisy kata para ulama ini berasal dari kata al-kirsh. Al-kirsh itu namanya ikan hiu. Ya, itu dalam bahasa Arab artinya apa? Ikan hiu. Jadi disebutkan bahwa salah seorang kakeknya Rasulullah SAW ini dia pernah berlayar. Kemudian di tengah perjalanan ketika berlayar naik seekor ikan hiu ke dalam kapal. Lalu ikan hiu ini mengamuk. Bayangkan ada ikan hiu naik mengamuk. Kemudian yang bisa menguasai atau mengalahkan ikan hiu tadi adalah kakek Rasulullah SAW. Entah itu yang bernama Fihr bin Malik atau An-Nadhr bin Kinanah. Dia bisa mengalahkan ikan hiu tadi. Sehingga kemudian orang-orang memberikan julukan kepada dia Quraisy. Dari kata al-kirsh, yaitu apa? Ikan hiu. Ya, sehingga kemudian inilah lakop yang kemudian dipakai oleh dia dan anak keturunannya. Anak keturunannya adalah anak keturunan Quraisy disebut Al-Qurashi. Kemudian ada yang mengatakan bahwa suku Quraisy, kenapa dia diberikan label Quraisy? Karena mereka ini bisa mengumpulkan suku-suku yang lain, berada di bawah kekuasaannya. Dari kata takrish, ya, dari kata takrish artinya dia mengumpulkan. Dia bisa mengumpulkan orang-orang berada di bawah kekuasaannya. Semua orang tunduk dan patuh kepada Quraisy. Seakan-akan bangsa Arab itu sepakat bahwa pemimpin kami itu adalah orang-orang Quraisy. Makanya Nabi SAW menegaskan kepada para sahabat, al-imamatu bil Quraisy atau al-imamatu fi Quraisy. Kepemimpinan itu berada di bawah Quraisy. Jadi khalifah itu harus dari Quraisy. Artinya khalifah yang menguasai semuanya, yang paling tinggi itu dari Quraisy. Makanya Turki Utsmani itu nggak dianggap sebagai khalifah yang sah. Kenapa? Mereka bukan orang Arab, mereka orang Turki, bukan orang Quraisy. Imamah itu harus dipegang oleh orang-orang Quraisy. Makanya yang legitimate di tengah-tengah para ulama yaitu Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, lalu Bani Abbasiyah karena mereka Quraisy. Tapi selain itu, ya bahkan mereka bukan bangsa Arab. Orang Turki bukan bangsa Arab, tidak punya legitimasi untuk jadi khalifah. Ya. Nah ini sudah dari dulu, mulai dari kakeknya Nabi SAW, mereka sangat menghormati orang-orang Quraisy. Ya. Kemudian juga sebagian para ulama mengatakan bahwa Quraisy ini disebut Quraisy karena dia perkasa. Dibanding suku-suku yang lain, Quraisy ini memiliki kewibawaan, kekuasaan. Sehingga dia bagaikan ikan hiu yang melahap suku-suku yang lainnya. Atau yang keempat kata para ulama, Quraisy diambil dari kata at-taqarish yang artinya perdagangan. Kenapa mereka disebut Quraisy? Karena mereka suka melakukan perdagangan. Ya, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Yang mereka melakukan perjalanan dagang di musim panas, di musim dingin dan di musim panas. Ya, kalau musim dingin mereka ke Yaman, kalau musim panas mereka ke negeri Syam. Kebiasaan mereka berdagang karena Makkah ini sangat kering dengan sumber daya alam. Jadi mau tidak mau mereka harus menghidupkan kota Makkah dengan suatu usaha. Apa usahanya? Yaitu dengan perdagangan. Makanya mereka dikenal sebagai bangsa Quraisy dari kata Taqarish. Inilah beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama mengapa suku tersebut disebut sebagai suku Quraisy. Ya, anak keturunannya Fihr bin Malik atau An-Nadhr bin Kinanah disebut sebagai bangsa Quraisy. Nah, setelah Bani Khuza'ah digulingkan oleh Qusay, maka Qusay ini membuat beberapa kebijakan. Beliau membagi-bagi tugas. Ya, ada yang bertugas untuk melayani para jemaah haji, ada yang bertugas untuk memberikan air, ada yang bertugas untuk menjaga keamanan. Dan juga ada satu hal yang sangat fundamental ditetapkan oleh Qusay ini, dia membentuk sebuah parlemen yang mana
para pemuka-pemuka Arab ketika itu berkumpul di tempat tersebut untuk membicarakan urusan yang berkembang di tengah-tengah penduduk kota Makkah. Maka beliau membuat suatu lembaga yang bernama Darun Nadwah. Nanti kita akan banyak mendengar penyebutan lembaga ini, Darun Nadwah. Di antaranya usaha pembunuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimusyawarahkan di Darun Nadwah ini nanti. Ya, siapa yang membangun? Kakeknya beliau, namanya Qusay bin Kilab. Nah, kemudian kehidupan masyarakat jahiliyah ketika itu banyak sekali keburukan-keburukan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Di antaranya yang paling utama adalah kesyirikan dalam berbagai macam bentuk. Dalam bentuk penyembahan berhala, perdukunan, menggunakan jimat-jimat. Jadi bangsa Arab jahiliyah terbiasa. Ya, mereka itu kalau mau melakukan sesuatu ngelihat arah pergerakan burung. Kalau ada burung yang terbang ke kanan, mereka melanjutkan perjalanan. Kalau burung yang terbang ke kiri, mereka mengurungkan. Ya, sama dengan sebagian orang yang ngelihat dulu, wah ini udah masuk bulan Suro, jangan nikah. Sama kebiasaannya dengan kebiasaan orang jahiliyah. Kemudian juga mereka punya fanatisme kesukuan, sulit sekali bersatu. Bangsa Arab itu adalah petarung-petarung yang luar biasa. Tapi kenapa mereka tidak bisa menjadi sebuah hegemoni di dunia? Karena nggak bisa bersatu. Ya, buktinya apa? Ketika dipersatukan oleh Islam, apa yang terjadi? Bangsa Arab menguasai, menggulingkan Persia, mengalahkan Romawi, bahkan kekuasaannya sampai ke Spanyol. Kenapa mereka seperti itu? Karena suka berpecah belah. Sampai sekarang kan kita lihat di Timur Tengah itu, gak rukun negara-negara Arab, ya saling berperang. Ya, nah itu dari zaman dahulu. Makanya yang bisa mempersatukan itu sebenarnya bukan nasionalisme Arab, tapi apa? Keislaman. Kalau semuanya berpegang teguh pada ajaran Islam yang benar, maka niscaya mereka akan bangkit kembali menjadi penguasa dunia. Insya Allah tentang masyarakat Arab jahiliyah ini akan kita bahas dan juga kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru insya Allah, yakni tentang kisah pasukan gajah. Ya, kisah pasukan gajah. Kenapa tahun kelahirannya Nabi SAW itu disebut sebagai tahun gajah? Nah, ini ada kisah di baliknya. Jadi insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan selesaikan tentang kehidupan masyarakat jahiliyah, apa keburukan dan kebaikan yang ada pada mereka, dan insya Allah kita akan jelaskan pula tentang peristiwa pasukan gajah bi'idznillah ta'ala. Ya, nggak terasa ya, cuma berapa 35 menitan paling kajian ya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.